ada soal TKI yang disekap, ini tadinya di Arab Saudi, tadinya disekap di satu tempat, kemudian disekap lagi di asrama, dan akhirnya bisa kembali pulang ke Indonesia begitu. Namanya Yuliana, asal Lombok, yang pertamanya tuh disekap oleh majikannya dan diduga menjadi korban perdagangan orang di Arab Saudi. KBRI Riyadh menerima laporan ini 26 Mei lalu, kemudian didatangi oleh petugas KBRI pada tanggal 30 Mei. Pihak perusahaan Al-Maharah akan memindahkan Yuliana ke asrama di Riyadh untuk proses pulang ke Indonesia. Tapi begitu dipindahkan, justru KBRI ini menerima telepon dari Yuliana secara tersembunyi, di mana Yuliana bersama dua rekannya tidak diproses pulang, tapi juga disekap di dalam kamar, kemudian dikunci. Nah, perusahaannya baru bersedia memulangkan Yuliana bila bisa membayar uang denda. Kemudian sore ini sekitar pukul 15.30 kami sudah mendapatkan informasi bahwa Yuliana sudah kembali ke tanah air. Kita juga belum tahu sampai saat ini bagaimana nasib dua rekannya yang ikut juga disekap di kamar di tempat perusahaan tempat mereka bekerja di Arab Saudi. Kami juga terus mencoba menghubungi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Kalau kita lihat ini sebenarnya kondisinya TKI di Arab Saudi ini sudah dihentikan. Ada surat dari Kemenaker Trans yang menyatakan bahwa penghentian pelarangan penempatan tenaga kerja di kawasan Timur Tengah, karena banyak sekali waktu itu kasus-kasus kekerasan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, dan juga banyak sekali laporan-laporan pengaduan yang masuk di mana TKI itu tidak mendapatkan perlakuan yang baik begitu dari majikannya, kemudian paspornya juga disimpan, sampai juga soal sekap-nyekap ini bukan pertama kalinya terjadi sebetulnya. Di mana sebenarnya lokasi terjadinya penyekapan ini? Coba kita lihat di sini, karena sampai sekarang ini kami juga masih terus mencoba menghubungi dari pihak KBRI di Riyadh yang sebenarnya ini menangani kasus ini. Dari awal mereka menerima telepon dari Yuliana sampai akhirnya datang ke pihak perusahaannya dan berusaha menyelamatkan sampai akhirnya berhasil membawa pulang. Nah, ini adalah lokasi penyekapan di asrama Al-Maharah. Kemudian juga itu 2 kali ya disekap ketika bekerja di Buraidah, kemudian dipindahkan ke perusahaannya di Al-Maharah di Riyadh yang tidak jauh dari tempat lokasinya bekerja, karena alasannya harus bayar uang denda. Sebenarnya berapa uang dendanya dan kenapa sampai ada dendanya ini sendiri, inilah yang kita pengen tahu gitu. Sebenarnya apa penyebab bisa Yuliana ini disekap dan bagaimana juga nasib dari dua rekan Yuliana yang juga pada saat menelpon KBRI di tempat asrama perusahaannya ini, mereka itu sedang bersama-sama begitu. Apakah mereka juga berhasil pulang? Kita lihat di sini, ini ada kartu dari TKI Yuliana yang menyatakan bahwa mereka betul adalah memang TKI yang bekerja di Arab Saudi begitu. Dan sebenarnya ini juga masih harus ditelusuri kenapa Yuliana masih ada di sana semenjak sudah dikeluarkannya surat dari Kementerian Tenaga Kerja ini tahun 2015 lalu. Apakah memang ini sebenarnya adalah TKI gelap begitu, yang tidak masuk melalui jalur yang memang yang resmi untuk bekerja di Arab Saudi, karena harusnya sudah tidak ada lagi TKI-TKI di sana, sedang dihentikan terlebih dahulu begitu, tapi sampai saat ini masih saja ada jalur-jalur yang tidak resmi begitu. Apakah ini indikasinya perdagangan manusia? Kalau mereka banyak ditemukan masih ada di Arab Saudi gitu, khususnya orang-orang Indonesia ini. Bagaimana Yuliana sampai di sananya pun ini juga masih menjadi tanda tanya. Tapi inilah yang menjadi salah satu trending pemberitaan kami hari ini. Kami masih terus mencoba ini menghubungi dari pihak KBRI yang pertama kali menerima Yuliana. Seperti tadi saya ungkapkan, kalau Anda tadi baru saja bergabung bersama Trending Topic, ini kita sudah tersambung ini dengan Mbak Anis Hidayah dari Migrant Care. Selamat malam Mbak Anis. Mbak Anis, ini Anda sudah mendengar terkait dengan penyekapan TKI. Kenapa masih saja terjadi meskipun sudah ada pelarangan dari Kemenaker bahwa tidak boleh lagi dihentikan sementara untuk TKI-TKI di Timur Tengah. Tapi kita masih temukan banyak TKI yang ada di sana begitu dan bekerja ternyata. Iya Mbak, jadi risetnya Migrant Care sendiri di Bandara Soekarno-Hatta itu menunjukkan masih ada sekitar 1.638 buruh migran yang tetap berangkat ke Arab Saudi dalam masa moratorium.
itu yang terpantau oleh kita gitu. Jadi sebenarnya moratorium ke Arab Saudi itu di atas kertas memang iya, tetapi secara realitas sebenarnya tidak terlalu banyak berkurang gitu, karena modusnya juga berkembang gitu. Mereka lewat visa umroh, kemudian juga lawatan itu masih terus berlangsung. Apalagi ini jelang Ramadan, demand dari Arab Saudi juga luar biasa besarnya gitu, sehingga helpdesk migran care yang di bandara itu juga memberikan banyak catatan bahwa ada peningkatan signifikan jelang Ramadan ini keberangkatan PRT migran kita ke Arab Saudi gitu. Nah ini kan perlu pengawasan yang intensif mestinya dari pemerintah gitu. Oke, jadi sebenarnya mereka ini bisa dikatakan ilegal begitu masuk ke sananya dan untuk bekerjanya ilegal menjadi TKI. Apakah memang ada agen-agennya sendiri itu Mbak yang terselubung nih membawa mereka ke sana? Tentu ada, karena tidak mungkin tiba-tiba bisa berangkat gitu ya, karena tidak mudah juga gitu untuk masuk ke Arab Saudi gitu, karena biasanya dia akan melalui negara perantara gitu ya, apakah masuk ke negara mana dulu baru kemudian ke Arab gitu. Jadi modusnya memang macam-macam gitu, tetapi bagaimana sampai itu terus terjadi dan masif, ini kan yang harus ditanya sebenarnya Kemenaker gitu, yang di dalam negeri sebenarnya dia punya otoritas untuk melakukan pengawasan. Sejauh mana selama ini moratorium itu diawasi, berapa yang tetap berangkat, apa konsekuensinya, bagaimana penegakan hukumnya, ini persis nggak jalan gitu. Jadi sekali lagi seperti yang saya katakan, moratorium itu di atas kertas gitu, nggak ada efeknya sama realitas di lapangan gitu. Baik, oke kalau gitu kita harus konfirmasi lagi Kemenaker.